Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi dari Y sama dengan A sin BX plus C plus D dan Y sama dengan A cos BX plus C plus D. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kita mau menggambar grafik Y sama dengan A sin BX plus C plus D. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini, yang pertama kita harus menggambar grafik fungsi dasarnya dulu. Grafik dasarnya. Grafik dasarnya yaitu Y sama dengan A sin BX plus C yang kemarin sudah kita pelajari. Y sama dengan A sin BX plus C. Ini yang pertama kali kita gambar. Sudah pernah dibahas kemarin. Kemudian yang kedua, kita perhatikan D-nya. Perhatikan D. Jika D-nya ini positif, maka nanti grafiknya digeser ke atas sebesar D satuan. Kalau D-nya negatif, grafiknya kita geser ke bawah sebesar D satuan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Saya contohkan. Misalnya, kita mau menggambar grafik fungsi dari Y sama dengan negatif 2 sin 2x ditambah pi ditambah 1. Misalnya kita mau menggambar grafik fungsi ini. Kita ikuti langkah yang tadi, yaitu langkah pertama. Kita harus menggambar grafik fungsi dasarnya dulu. Kalau bentuknya seperti ini, berarti grafik fungsi dasarnya adalah Y sama dengan negatif 2 sin 2x ditambah pi. Jadi yang pertama kita gambar dulu grafik Y sama dengan negatif 2 sin 2x ditambah pi. Nah, untuk menggambar ini langkahnya sudah pasti sama seperti yang kemarin kita pelajari. Ingat, kemarin untuk menggambar grafik ini kita lihat dulu koefisien di depan sin negatif 2. Ini adalah sebagai A. A-nya negatif, berarti nilai maksimalnya negatif kali negatif 2, jadinya 2. Nilai minimumnya adalah negatif 2. Kalau lupa, silakan lihat kembali catatan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian angka di depan X ini adalah B. B-nya sama dengan 2. B ini digunakan untuk menentukan periode. Periode kemarin dan selalu 2pi per B. Berarti sama dengan 2pi bagi 2. 2pi bagi 2 adalah pi. Jadi periodenya adalah pi. Kita gambarkan dulu. Jadi dari kita tahu nilai maksimumnya 2, minimumnya min 2,
dan periodenya pi, ini kita bisa menggambarkan grafik dari Y sama dengan negatif 2 sin 2X terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan negatif 2 sin 2X terlebih dahulu. Baik, kita gambarkan Y sama dengan negatif 2 sin 2X. Seperti kemarin, maksimumnya adalah 2. Misalnya ini adalah satu satuan, setiap kotak itu satu satuan, berarti kalau 2 ya 2 satuan. Kalau ini 0, ini 1, berarti ini adalah 2. Ini berarti negatif 1, ini negatif 2. Dan kita lihat periodenya, ini periodenya adalah pi. Ingat, seperti kemarin itu perempatan. Kita buat pi di urutan keempat. Berarti ini adalah pi. Bagi 2, pi per 2. Bagi 2 lagi, pi per 4. Otomatis di sini adalah 3 per 4 pi atau 3 pi per 4. Kemudian ingat, karena ini adalah sin, kalau sin selalu mulai dari 0 nih ya, seperti ini. Kemudian kalau cos itu dari atas. Gambarnya selalu seperti ini. Kalau cos. Nah, ini kalau A-nya positif. Kalau A-nya negatif, sin dan cos itu mulai dari bawah seperti ini. Kemudian kalau cosnya mulai dari bawah juga, jadinya seperti ini. Ini kalau A-nya negatif. Kemudian kita lihat kalau tadi ini adalah negatif 2 sin 2X, A-nya negatif, berarti kita mulainya dari bawah, ini ya, ke bawah terus ke atas. Kemudian kita gambarkan. Gambarnya jadinya seperti ini. Ini adalah gambar dari Y sama dengan negatif 2 sin 2X. Nah, ini baru gambar dari Y sama dengan negatif 2 sin 2X. Padahal tadi yang kita butuhkan grafik dasarnya adalah Y sama dengan negatif 2 sin 2X plus pi. Nah, maka ini kita gunakan materi pada pertemuan sebelumnya juga. Kalau ini A, ini B, nah ini kan C ya. P-nya ini C. Ini adalah C. C ini digunakan untuk menentukan geseran ke kanan atau ke kiri. Jadi geseran kemarin sudah dipelajari juga, yaitu C per B. Berarti sama dengan Pi per 2. Kemudian kita perhatikan di sini adalah positif. Kalau positif berarti gesernya ke kiri. Jadi grafik ini kita geser ke kiri sebesar pi per 2. Nah, ini nanti kita peroleh gambar yang pertama, yaitu Y sama dengan negatif 2 sin 2X plus pi. Kita peroleh gambar pada langkah pertama. Jadi titik-titik yang penting ini kita geser. Tadinya di sini 0. Kemudian karena setiap kotak ini pi per 4, berarti di sini jadinya kan negatif pi per 4. Setiap kotak pi per 4. Kalau di sini berarti jadi negatif pi per 2. Ini untuk menentukan skala-skala seperti biasa. Kemudian kita geser titik-titik penting. Yang pertama titik 0. 0 digeser ke kiri sebesar pi per 2. Caranya ya tinggal 0 dikurangi pi per 2. Biar gampang. Kalau masih ada yang bingung gimana sih geser-gesernya. Nah, tinggal kalau ke kiri berarti setiap titik-titik penting ini, ya, ini kita kurangi. Kalau geser ke kanan, berarti kita tambah. Kurangi atau tambahnya sebesar geseran, yaitu pi per 2. 0 dikurangi pi per 2 karena ke kiri, berarti dikurangi jadinya kan min pi per 2. Kita beri tanda silang di sini. Kemudian titik penting berikutnya, yaitu ini ya.
di pi per 4, pi per 4 digeser ke kiri sebesar pi per 2, berarti pi per 4 dikurangi pi per 2, penyebutnya disamakan jadi perempatan ya. Kemudian pi per 4 dikurangi pi per 2, berarti hasilnya adalah negatif pi per 4. Tadinya titiknya di bawah ya, kita ikuti, jadi di bawah. Kemudian titik penting berikutnya yaitu ini pi per 2, kita kurangi dengan pi per 2, berarti jadi 0. Titik penting berikutnya yaitu ini, di 3 per 4 pi, kita kurangi, ini 3 ya, 3 per 4 pi ini angka 3. 3 per 4 pi kita kurangi pi per 2, berarti jadinya adalah pi per 4. Cara mengurangi pecahan seperti biasa, yaitu penyebutnya disamakan. Titik berikutnya yaitu pi, kita kurangi pi per 2, penyebutnya disamakan, berarti kan pi dikurangi pi per 2 sama dengan 2 pi per 2 dikurangi pi per 2 sama dengan pi per 2. Kalau sudah ini kita hubungkan ke bawah terus ke atas. Dan seterusnya begitu, karena bersifat periode. Setelah kita hubungkan, gambarnya jadi seperti ini. Kemudian kalian bisa melanjutkan lagi ke kanan. Dan kalian bisa melanjutkan lagi ke kanan terus sampai terhingga. Tergantung yang diminta di soal batasannya sampai berapa pi. Kalau bingung, kalian bisa mengubah pi radian ke derajat terlebih dahulu. Ya, kemudian ini kita tuliskan biar tidak keliru. Usahakan warnanya beda. Y sama dengan negatif 2 sin 2x ditambah pi. Jadi gambar di langkah pertama sudah kita peroleh. Sekarang tinggal langkah kedua. Langkah kedua yaitu tadi kita perhatikan nilai D-nya. Langkah kedua kita perhatikan nilai D. Nah, dari sini kan kelihatan nilai D-nya adalah positif 1. D sama dengan 1. Positif artinya berarti gambar digeser ke atas. Sebesar D satuan. Karena D-nya 1 berarti sebesar 1 satuan. Sama seperti tadi, kita beri tanda-tanda silang untuk membedakannya. Yang pertama kita gesernya, yang digeser itu grafik yang kedua, yaitu grafik dasarnya ini. Y sama negatif 2 sin 2x ditambah pi. Bukan grafik yang pertama, ya, yang digeser ini. Grafik yang warnanya biru. Tadinya di sini 0, digeser ke atas satu satuan, berarti kan jadi di sini. Kemudian di sini negatif 2 digeser ke atas berarti jadi di negatif 1. Berikutnya 0 geser ke atas berarti 1. Ini ada di 2, geser ke atas berarti jadi di 3. Kemudian titik berikutnya ini geser ke atas satu satuan jadi di 1. Kemudian titik ini lagi, jangan salah geser ya, yang digeser yang warna biru bukan yang merah. Geser satu satuan berarti jadi di sini. Yang ini kita geser jadi di sini. Ya, jadi yang digeser itu yang titik-titik pentingnya saja. Tadi yang disilang. Kalau sudah tinggal kita hubungkan grafik ini. Ya, kita hubungkan titik-titik penting yang tadi pakai tanda silang itu. Setelah kita hubungkan, kira-kira gambarnya jadi seperti ini. Ya, ini adalah grafik fungsi yang kita cari, yaitu Y sama dengan negatif 2 sin 2x plus pi plus 1. Jadi yang warna ungu ini adalah grafik yang ditanyakan. Ini adalah contoh dari grafik fungsi sin. Berikutnya kita mau menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan A cos Bx plus C plus D. Caranya sama seperti tadi, hanya yang membedakan itu cosnya. Langkah pertama sama kita gambarkan grafik fungsi dasar.
grafik fungsi dasar. Fungsi dasarnya yaitu adalah Y sama dengan A cos Px ditambah C. Jadi ini grafik fungsi dasarnya. Y sama dengan A cos Px ditambah C. Kemudian langkah kedua yaitu kita perhatikan nilai D. Sama seperti tadi, kalau D-nya positif, ini berarti geser ke atas. Geser ke atas sebesar D satuan. Kalau D-nya negatif, berarti geser ke bawah. Geser ke bawah sebesar D satuan. Arahnya sama seperti tadi. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya kita mau menggambarkan Y sama dengan 2 cos 2x dikurangi pi dikurangi 1. Sama seperti tadi ya, langkah pertama kita gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 2x dikurangi pi. Untuk menggambarkan grafik 2 cos 2x dikurangi pi, ini kemarin sudah pernah kita bahas, sudah pernah kalian pelajari juga, yaitu kita perhatikan yang pertama adalah koefisien di depan fungsi cos. Koefisien di depan fungsi cos ini kan 2, jadi ini sebagai A. Kemudian 2 ini kan jelas positif. Hanya positif, berarti nilai maksimumnya yaitu kita kalikan positif 2. Nilai minimumnya kita kalikan negatif, negatif 2. Kalau hanya negatif, berarti nilai maksimumnya kita kalikan negatif, nilai minimumnya kita kalikan positif. Maksimum 2, minimum min 2. Kemudian koefisien di depan X yaitu P. P ini digunakan untuk menentukan periode. Periode sama seperti kemarin, 2pi per H sama dengan 2pi bagi 2. 2 bisa dicoret, berarti sisanya tinggal ini periodenya. Nah, dengan ketemunya nilai maksimum, minimum, dan periode ini, kita bisa menggambarkan grafik dari Y sama dengan 2 cos 2x terlebih dahulu. Kita tuliskan di sini tadi kalau ini 0, kalau tiap kotak itu satu satuan berarti ini 1, ini berarti 2. Yang ini berarti negatif 1, yang ini negatif 2. Kemudian periodenya tadi kan sudah ketemu pi, berarti kita gambarkan pi di urutan keempat, 1, 2, 3, 4. Bagi 2 jadinya pi per 2, tuliskan pi per 2. Bagi 2 lagi jadi pi per 4. Yang ini otomatis 3 per 4 pi. Kalau sudah, tinggal kita gambarkan fungsi cosnya. Karena A-nya positif, berarti fungsi cos mulai dari atas. Kalau tadi yang pertama itu kan A-nya negatif, berarti fungsi sin mulai dari bawah. Tinggal kita hubungkan seperti kalau sudah dihubungkan, kira-kira grafiknya jadi seperti ini. Kita tuliskan nama grafiknya biar tidak keliru, yaitu Y sama dengan 2 cos 2x. Padahal yang kita butuhkan adalah gambar dari Y sama dengan 2 cos 2x min pi. Nah, tinggal kita
gambarkan seperti kemarin yang sudah sering kita pelajari. Kita gambarkan seperti kemarin, yaitu kita lihat dari nilai C-nya. Di sini kan kelihatan jelas sekali kalau C ini nilainya adalah pi. Nah, sedangkan geseran ke kanan atau kiri ini nilainya adalah C per B. C-nya pi. B-nya tadi sudah ketemu 2, berarti pi per 2. Kemudian karena ini nilainya negatif, berarti gesernya ke kanan. Geser ke kanan sebesar pi per 2. Jadi titik-titik penting yang ini kita geser ke kanan ya. Yang pertama ini 0. Kalau geser ke kiri tadi dikurangi, kalau geser ke kanan ditambah. 0 ditambah pi per 2 berarti kan pi per 2 di sini ya. Tapi kan ini posisinya di atas. Berarti kita beri tanda silangnya juga di atas. Titik yang kedua yaitu ini, pi per 4, kita geser ke kanan. Pi per 2 berarti kita tambahkan. Pi per 4 ditambah pi per 2, penyebutnya samakan jadi 4, jadinya kan 3 pi per 4 atau 3 per 4 pi. Kita beri tanda silang di sini. Kemudian titik penting berikutnya yaitu titik ini, pi per 2. Pi per 2 kita geser ke kanan, berarti kita tambahkan, yaitu dengan besar geserannya itu pi per 2. Pi per 2 ditambah pi per 2, berarti kan 2 pi per 2 sama dengan pi. Jadi tadinya di bawah, ini juga sama jadi di bawah seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita hubungkan tanda-tanda silang ini. Nah, setelah kita hubungkan kan gambarnya jadi seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini kita lanjutkan ke kiri. Nah, dilanjutkan ke sini. Mau dilanjutkan ke kanan juga boleh. Kita lanjutkan ke kiri ya, biar gambarnya itu mulai dari 0. Coba kita lanjutkan ke kiri. Nah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah gambar yang kedua ya. Ini gambar yang kedua. Kita beri nama biar tidak keliru. Y sama dengan 2 cos 2x dikurangi pi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu, ini kan baru langkah pertama. Tadi langkah kedua kita kan perhatikan nilai D-nya. Jadi kita perhatikan nilai D. Di sini sudah jelas sekali bahwa nilai D-nya yaitu negatif 1 ini ya. Nah, kita sekarang memasuki langkah yang kedua, yaitu nilai D. D sama dengan negatif 1. Karena D-nya negatif, berarti gesernya ke bawah. Geser ke bawah sejauh D satuan, yaitu sejauh 1 satuan. Jadi titik-titik penting ini tadi ya, di silang ini. Nah, titik ini, kemudian titik ini dan ini kita geser ke bawah jauh 1 satuan. Kalau ini tadi di negatif 2, ingat yang digeser itu yang warnanya biru ya, karena grafik fungsi dasarnya adalah ini yang kita butuhkan. Ini kita geser 1 ke bawah, berarti kan jadi di negatif 3. Karena tadinya di negatif 2, digeser 1 ke bawah berarti negatif 3. Titik yang kedua 0. 0 digeser ke bawah 1 satuan berarti di negatif 1. Kemudian titik berikutnya yaitu ini, 2 digeser 1 berarti jadi 1. Kemudian ini 0 digeser 1 satuan ke bawah berarti jadi negatif 1. Kemudian ini negatif 2 digeser ke bawah jadi negatif 3. Kemudian kita hubungkan ini yang ini ya, silang terakhir ini tadi. Kita hubungkan nanti menjadi sebuah grafik. Coba kita hubungkan. Nah, kira-kira gambarnya jadi seperti ini ya. Kalau ini kita beri nama, ini grafik yang terakhir.
yaitu Y sama dengan 2 cos 2X dikurangi Pi dikurangi 1. Jadi ini adalah grafik yang kita cari. Demikian langkah untuk menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan A sin Bx plus C plus D dan Y sama dengan A cos Bx plus C plus D. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.